Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Warifah Rahman dengan NPM 2024210010. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek luas mata kuliah analisis visualisasi data menggunakan Google Colab. Pada proyek ini saya akan membangun sebuah dashboard visualisasi data interaktif berbasis Python sesuai materi pada modul praktikum. Dashboard yang dibuat memanfaatkan beberapa fitur interaktif dari Plotly, yaitu over, zoom peta-peta, serta drill down menggunakan sunburst chart. Video ini dimulai dari pembuatan notebook baru di Google Colab hingga dashboard selesai dibuat dan dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi data. Pada langkah pertama, mengimport beberapa library yang akan digunakan selama proses analisis. Library Pandas dan NumPy digunakan untuk pengelolaan data, Plotly digunakan untuk membuat visualisasi data interaktif, kemudian display untuk menampilkan data dengan lebih rapi di Google Colab. Selain itu, saya juga menonaktifkan warning agar tampilan notebook lebih bersih. Terus ada juga file upload.csv. Ini digunakan untuk menggugah dataset ke Google Colab. Setelah file berhasil dipilih, menggunakan fungsi pdread.csv untuk menyimpan ke dalam variabel df, sehingga dataset siap digunakan pada proses analisis berikutnya. Di sini saya akan memasukkan filenya. Sebelum itu saya run dulu, menunggu sampai proses selesai. Ini dia bakal keluar choose file, yaitu atau pilih file. Sini kita akan masukkan dataset yang akan kita analisis. Tunggu sampai selesai. Dan yap, udah berhasil. Langkah kedua, kita akan melakukan eksplorasi data. Pada eksplorasi awal dataset ini ada dev.add untuk melihat 5 data baris pertama. Habis itu ada dev.info untuk melihat tipe datanya atau informasi data. Terus ada juga statistik deskriptif semua kolom. Oke, kita run dulu. Nah, di sini muncul ID, kolom ID dan sampainya. Ini kalau nggak salah berapa ini? 16. Ya, itu ada di informasi dataset ada total 16 kolom dan 10.000 entries, atau bisa disebut responded. Dan juga ada kolom-kolomnya, ada tipe-tipenya maksudnya. Terus ada statistik juga. Itu masih ada tuh data null, data yang data yang harus dibersihkan. Oke, selanjutnya langkah ketiga, kita akan mengecek data yang missing value atau data kosong dan data duplikat. Di sini kita akan tambah selnya dulu. Nah, di sini untuk mengeceknya menggunakan df is null, dan juga ada ini df duplikat ini untuk menghapus data duplikat. Missing value bakal muncul di sini. Oke, kita run dulu. Nah, disinilah gambarannya. Nah, di sini bisa kita lihat ada 5.941 health issue, data kondisi keadaan kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan. Nah, ini ada totalnya masuk di sini. Oh ya, kalau misalnya data duplikatnya nggak ada, kalau misalnya ada, ini bakal nampil ini contoh data duplikat bla bla berapa gitu. Kalau misalnya nggak ada, dia bakal muncul tidak terdapat data duplikat. Nah, ini karena nggak ada data duplikat, jadinya yang muncul kayak gini. Oke, kalau misalnya kita sudah melihat
dan struktur dataset yang ingin kita analisis, dan juga kita sudah mengecek missing value dan data duplikatnya, barulah kita masuk ke visualisasi interaktifnya. Oke, di sini kita bakal buat sel baru. Nah, di sini yang saya buat visualisasinya itu persebaran rata-rata konsumsi di setiap konsumsi kopi di setiap negara. Di sini menggunakan interaktif bubble map, fiturnya yaitu maps over dan juga zoom. Oke, ini untuk codingannya yaitu kita grouping dulu data country-nya. Setelah di grouping menggunakan Agrégras, di sini ada kolom coffee intake. Nah, coffee intake ini ialah konsumsi kopi yang dihitung adalah rata-ratanya. Terus ada kafein juga yang dihitung rata-ratanya. Terus jam tidur juga yang dihitung rata-ratanya. Terus ada ID atau bisa kita sebut respon. Di sini responnya dihitung secara keseluruhannya. Oke, di sini start geo untuk map, untuk bikin maps, dan ada title juga. Oke, kita langsung run aja. Nah, jadinya tuh bakal gini. Kalau misalnya kita mode desktop tuh kayak gini. Nah, gini. Nah, ini kalau misalnya mode desktop ya. Cuman ini agak susah, guys. Agak susah. Jadi ya udah gue usah pakai mode desktop. Nah, kita kayak gini aja. Bentar. Ngebak. Nah, ini nih. Kita pencet tekan salah satu. Nah, ini bakal langsung muncul detailnya. Oke, saya jelasin di coffee intake dulu. Kalau misalnya warnanya terang gitu, nah berarti konsumsi per harinya itu lebih banyak. Kalau misalnya lebih gelap itu lebih sedikit per harinya. Nah, ini oke, saya ngejelasin dulu detail misalnya dari negara Spain. Nah, di sini kita bisa lihat responnya ada 486 country Spain. Coffee intake-nya 2.5. Berarti di Spain ini respon rata-rata minum kopinya tuh 2,5 gelas per hari. Terus ada kafein, terus ada 247 kafein dalam tubuh mereka rata-ratanya. Terus ada sleep hours, yaitu jam tidur mereka tuh ya 6 jam. Oke, itu untuk visualisasi pertama. Oke, kita bakal lanjut ke visualisasi kedua. Nah, di sini menggunakan Sunburst chart dengan fitur hover dan drill down. Yang kita analisis di sini ialah distribusi respon berdasarkan konsumsi kopi, kesehatan, dan kualitas tidur. Berarti ada 3 kolom yang kita analisis di sini. Oke, kita run dulu aja. Oke, kita bakal lanjut ke codingannya. Nah, di sini kita membuat kategori dari coffee intake, kita ganti jadi coffee level untuk biar lebih rapi aja. Nah, di sini ada beans. Nah, ini saya jelaskan dulu labelnya 0 sampai 2 yaitu rendah. Berarti ini konsumsi kopinya itu rendah. Terus ada 2 sampai 4 yaitu sedang, 4 sampai 10 tinggi. Nah, karena di kolom ini ada data yang kosong, jadi kita bakal menghapus dulu datanya. Ini bisa kita lihat nih, kita kan mau nganalisis health issue. Nah, di health issue ini terdapat 5.000 berapa tadi? Nah, ini 5.941 data kosong. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai drop, nah ini nggak kita hapus ya, dia bakal error itu.
Jadi kita harus bersihin dulu datanya biar lebih akurat. Nah, adalah ini ialah codingan untuk sunburst-nya. Terus ada title ya. Dan ya kita bakal langsung ke output-nya aja. Nah, di sini jam tidur yang terang itu lebih bagus daripada yang bawah-bawah ini. Excellent ini. Namanya excellent. Oke, kita ambil salah satu aja, misalnya konsumsi per harinya itu kita ambil sedang. Nah, sedang terus ada kondisi kesehatannya juga, ada mild sama moderate. Nah, terus misalnya nih kita pencet di mild, terus good kalau misalnya. Nah, di sini terdapat label good, call-nya, responnya ada 367, mild, terus di ID-nya juga udah disebutin semua tuh. Bentar. Nah, ini sedang, mild, gold, good. Terus jam tidurnya 6.8 ini bagus ya guys ya. Nah, ini yang paling jelek ini, tidurnya cuma 4 jam, ada 400 respon. Berarti ini di bagian sedang, mild, yang paling banyak itu fire, yang sedang aja. Nah, ini 5 jam. Excellent-nya juga ada 89. Nah, seperti itu guys. Oke, kita bakal masuk ke visualisasi yang terakhir. Di sini saya menggunakan bar chart untuk menghitung rata-rata konsumsi kopi berdasarkan kondisi kesehatan. Sebelum itu kita bakal mulai dulu. Kita langsung run dulu group by. Kita menggrouping health issue dan coffee intake untuk menghitung rata-ratanya. Dan juga ada sumbu X sebagai health issue dan sumbu Y sebagai coffee intake. Nah, kita di sini bakal lanjut ke outputannya aja. Nah, di sini yang paling berdasarkan data ini yang paling tinggi ialah moderate dengan mengkonsumsi 2.8 per hari. 2.8 gelas per hari. Nah, yang menengah yaitu mild mengkonsumsi kopi 2.6 gelas per hari, dan yang paling rendah ialah saver dengan mengkonsumsi 2.4 kopi per hari. Setelah kita sudah mengeksplorasi data, mengecek missing value, dan membuat 3 visualisasi diagramnya, kita bakal lanjut ke dashboardnya. Di sini kita perlu menginstal library yang digunakan untuk membuat dashboard ini. Nah, ini nih ya, ini library untuk menjalankan dashboard. Perintah pip install ini untuk mengunduh dan memasang library secara otomatis. Library Streamlight ini digunakan untuk membangun dashboard interaktif. Terus PaintGrock berfungsi membuat dashboard yang dijalankan di Google Colab yang dapat diakses melalui link publik. Sedangkan Plotly ini digunakan untuk membuat visualisasi data yang bersifat interaktif. Oke, kita di sini kita run dulu. Nah, di sini lagi menginstal ya guys. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita bakal lanjut ke step selanjutnya. Setelah kita menginstal Streamlight PaintGrock Plotly-nya, kita bakal lanjut ke sel baru. Nah, di sini kita akan mengisi isi dashboard yang ingin kita buat. Nah, di sini saya membuat app PY. Nah, ini app PY menggunakan write file yang nantinya dijalankan sebagai aplikasi dashboard menggunakan Streamlight. Dan juga saya juga mengimport ketiga library ini yang bakal berguna, yang bakal dipakai biar nggak error. Terus juga kita juga mengatur title
mengatur title, layout, dan juga background pada dashboard ini. Nah, di sini juga titlenya ini Coffee Hill Analysis Dashboard dengan caption analisis hubungan konsumsi kopi terhadap kopi, kesehatan, dan pola pikir. Nah, di sini juga ada Red CSV, kita bakal ada dataset di sana, dan juga menghapus data duplikat, menghapus data kosong. Ada kolumnya, kolom 1, kolom 2 kayak jumlah respon ini ya, pokoknya seluruhnya. Dan juga ada stater geo yang untuk yang ini apa sih namanya, untuk map, untuk map. Dan juga ya kita juga di sini bisa mendownload data CSV ini. Oke, ini sudah di run. Kita bakal lanjut ke step selanjutnya. Nah, sebelum kita bikin public tautannya. Nah, di sini kita perluin sekarang nih yaitu untuk memasukkan konten token. Nah, yang token ini nih, nah ini bisa kalian dapatkan di web and grok. Itu kalian buat akun dulu, nanti bakal ada tokennya. Nah, di sini saya berhasil karena saya sudah mengambil tokennya. Oke, kita bakal langsung lanjut ke sel terakhir, yaitu sel untuk ngebuat public tautannya. Di sini kita bakal buat sel baru. Nah, ini untuk kita runkan aja dulu. Nah, ini ialah untuk membuat tautan publiknya. Oke, kita bakal langsung aja pencet dan menuju ke dashboardnya. Nah, di sini untuk tampilan HP nih ya. Kalau misalnya mau tampilan desktop kayak gini bentuknya. Kayak gini. Oke, kita kayak HP aja, soalnya terlalu kecil. Oke, di sini ada judulnya. Ada judul, ada layout. Nah, ini juga ada filter dashboard, country, gender, health issue, sleep quality. Nah, di sini juga ada jumlah respon. Ini respon yang sudah real. Ini yang sudah, ini kan banyak yang data kosong. Nah, ini pas sudah dihapus data kosong. Jadi totalnya ada 4059. Nah, dan juga di sini kita ada. Nah, ini menghitung rata-rata coffee intake, menghitung kafein, dan juga menghitung rata-rata sleep hours. Nah, di sini juga bisa kita pencet di bagian interaktif bubble map. Cuman beda warna aja nih dengan yang itu. Ini juga ada sedang, bisa ditekan-tekan juga. Ini nge-lag, ini harusnya bisa ditekan. Ini harusnya bisa ditekan tapi kayaknya ngebug. Nah, dan juga ada bar chart ya, sama kayak tadi. Dan juga ada dataset filter ya, hasil filter yang udah dihapus. Ini total ada 5.000-an. Coba kita lihat. Nah, nggak ada 10.000. Dan juga kita juga bisa mendownload data CSV-nya. Nah, itu bisa kita download.
Kesimpulan pada proyek ini, saya berhasil membangun dashboard interaktif menggunakan Google Colab, Streamlit, dan Plotly. Dashboard mampu menganalisis hubungan antara konsumsi kopi, kondisi kesehatan, dan pola tidur melalui fitur interaktif seperti filter, hover, zoom, dan drill down, dan juga maps. Dengan adanya dashboard ini, proses eksplorasi data menjadi lebih mudah, informatif, dan membangun pengguna memperoleh insight dari dataset secara lebih efektif. Itulah video pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.